Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya Adistina Ditiara dari kelas 4603 dengan NIM 6701220091. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam. Nah, pada materi kali ini sumber-sumber hukum dalam Islam itu terdapat 3 sumber hukum. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Nah, hukum Islam yang pertama yaitu adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah atau perkataan Allah yang sudah dijamin kontinennya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Selanjutnya hadis. Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Al-Quran. Al-Quran dan juga hadis menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia, khususnya umat muslim. Selanjutnya adalah ijtihad, juga merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan atau hukum yang tidak terurai jelas di dalam sumber hukum Islam yang sebelumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini ada sejarah turunnya Al-Quran dan pembukuan Al-Quran. Jadi, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada umur 40 tahun pada tahun 690 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu ayat pertama kali yang diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, setelah turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, selanjutnya Al-Quran dibukukan dari masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah pembukuan itu, Al-Quran kembali dibukukan lagi dalam bentuk yang lebih sempurna oleh kepemimpinan Utsman bin Affan. Di sini Utsman bin Affan membentuk tim pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hashim. Mereka diminta untuk menduplikasikan mushaf dari Hashaf menjadi beberapa mushaf agar tidak terbagi lagi perbedaan dalam cara membaca huruf Al-Quran. Nah, berikut ini merupakan nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi, Al-Quran tidak hanya memiliki satu nama, jadi ada beberapa nama Al-Quran yang paling populer atau sering digunakan di negara-negara lain. Misalnya, nama lain Al-Quran yang pertama adalah Alkitab, Az-Zikir, Al-Furqan, At-Tahzil, Al-Mubin, Al-Karim, dan Al-Qalam. Nah, isi kandungan Quran juga ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama akidah dan ibadah. Di sini ada anjuran untuk melakukan akidah dan ibadah atau tata cara dalam melakukan ibadah. Selanjutnya hukum. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali sumber-sumber hukum dalam Islam. Selanjutnya adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan mulai dari ilmu astronomi, kedokteran, matematika, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sejarah. Itu mulai dari sejarah dari para nabi-nabi terdahulu, sejarah dari Nabi Muhammad sendiri, dan sejarah Islam lainnya. Selanjutnya ada akhlak. Di dalam Al-Quran juga terdapat isi kandungan berupa akhlak atau perilaku baik manusia. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad dan masa kepemimpinan Nabi Muhammad itu sendiri.
Selanjutnya adalah peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di sini di dalam Al-Quran juga berisi tentang peringatan kepada manusia yang ingkar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Selanjutnya adalah petunjuk bagi segenap manusia. Petunjuk di sini berupa pedoman-pedoman hidup dan tuntunan bagi manusia yang ingin hidup lebih baik di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah sumber pokok ajaran Islam. Ini merupakan sumber dari ilmu pengetahuan, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah yang paling penting, yaitu sumber hukum Islam. Di Al-Quran terdapat banyak sekali sumber-sumber hukum Islam, mulai dari sumber hukum perniagaan, sumber hukuman, dan lain-lain. Nah, sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan, sedangkan hadis menurut istilah ulama muhaddisin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun ikhwal Nabi. Bagian-bagian dari hadis. Jadi hadis itu memiliki 4 bagian utama. Yang pertama itu ada rawi, sanad, matan, dan mukhawir mudawid. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang paling utama atau yang paling umum untuk kita ketahui adalah memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujamal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Jadi, untuk hukum-hukum yang mungkin masih terlalu global atau terlalu luas pengertiannya dalam Al-Quran akan diperjelas lebih rinci di dalam hadis. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh secara sederhana. Ijtihad merupakan bahasa dalam mengarahkan segalanya dengan optimal dan kemampuan menanggung beban berat. Pengertian ijtihad menurut bahasa berkaitan erat dengan pengertian ijtihad menurut istilah. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Yang syarat-syarat yang pertama yaitu mengetahui dalil syar'i, yang kedua mengetahui ilmu hadis, yang ketiga mengetahui bahasa Arab, ushul fiqh, yang selanjutnya mengetahui nafik dan mashuk, dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan yang kuat untuk berisbat. Nah, ijtihad juga memiliki sumber dasar hukum. Yang pertama sudah pasti itu Al-Quran, yang kedua sunnah, dan yang terakhir ada ijma. Fungsi ijtihad secara global atau secara umum adalah menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawir atau sebagai upaya memahami redaksi atau ayat hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti dengan qiyas, ijtihad, dan maslahan dan marsalah. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya presentasikan adalah, jadi di dalam Islam itu memiliki 3 sumber hukum utama, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dengan 3 sumber hukum tersebut, kita dapat memilih sumber hukum mana yang paling kuat, dan itu sudah pasti Al-Quran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.